Masuk Kang Pur. Saya langsung pesan Grab ya. Soalnya apa Grabnya agak lama kan. Dadah. Entar ganggalan ya. Ya, Papa pergi dulu ya. Ya, dadah. Mama. Angkat. Dadah. Ntar kalau ada Papa Jikri. Aku juga. Baik. Dadah. Nah. Alhamdulillah sudah nyampe Masjid Nurul Mutakin Permatapuri. Kita di belakang lagi santai dulu nih di bawah pohon Rindang. dan pohon rindang. Kita di belakang masjid nih lagi ngadem dulu karena masih 1 jam lagi Jumatan. Bismillah, alhamdulillah lancar. Supir Grabnya juga alhamdulillahnya Jumatan di sini. Jumatan bareng. Jadi pulangnya juga bareng, alhamdulillah baik banget supir Grabnya. Berkah Kang Pur, nuhun. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah setelah isi khotib di Masjid Jami Nurul Mutakin Permatapuri 2 bersama Kang Purwadi, alhamdulillah Kang Ustadz Purwadi nemenin terus sama Daru, ini temannya Kolbi dan Kolbi mana Kolbi? Nah, sama Dede Anin, terus sama Kakak Usup dan Mama, kita makan bersama nih. Alhamdulillah ada Kentucky Pondok Cibubur, makasih banyak. Bos Kentucky Pondok Cibubur, nasi padang juga di Pondok Cibubur, makasih Kang. Di Pondok Cibubur nih nasi padang ikan kembung, ada rendang juga, alhamdulillah berkah. Ayo kita makan bersama Jumat berkah. Yuk sambil doain ya biar papanya Kolbi biar bisa jalan ya dulu ya, biar sehat lagi, biar jalan lagi. Bismillah, ayo kita makan bareng. Masuk ke mobil tuh. Kondisi. Ini Idul Fitri di luar kemarin. Di enak pas. Kakak ingat nggak waktu Idul Fitri sini? Masih ingat. Ingat kan waktu motor jatuh? Tapi enggak sengaja dijatuhin. Nyusruk aja situ jatuh. Masuk buat ya kamu. Aku hampir sih. Aku hampir Pak. Ya. Enggak apa-apa. Kan jalan-jalan. Lebih banyak pahalanya. Tongkatnya bawa dulu. Ini apa? Tongkatnya bawa dulu. So this is me. Sini Kak, tongkatnya Kak. Oh. Tongkatnya sini. Berujung. Maaf. Mas. Kamu dan Kak. Bangkunya di dekat mimbar aja Pak. Cukup ya bangkunya? Kuat kan ya? Kuat kan bukan? Kuat. Dipegang di belakang. Benar. Ini Ustadz Purwadi, ada deh pastikan juga temannya Ustadz Alian juga. Kalian juga. Itu karena di bahasa Aceh gitu ya. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah selalu saya.
bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai dan insyaallah dicintai oleh Allah ini, yaitu Masjid Nurul Muttaqin, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri pribadi juga kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha meningkatkan takwa kita dan dengan berusaha kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Anbiya yang awal saya bacakan, ayat 35, Allah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas pasti akan ada akhirnya. Setiap yang bernapas pasti akan menemui yang namanya ajalnya. Baik itu yang namanya manusia, tumbuhan atau hewan. Setiap dia yang bernapas pasti akan ada masa berakhirnya. Tapi bukan itu yang kita permasalahkan di Jumat kali ini. Bukan itu yang akan kita renungkan pada Jumat kali ini. Tapi ayat selanjutnya, ketika kita sudah sama-sama tahu kita hidup di dunia ini pasti ada akhirnya, maka Allah berikan ayat selanjutnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, ketika kamu masih hidup di dunia sebelum aku ambil kembali, kata Allah, maka aku akan menguji kamu bisyarri, dengan ujian yang buruk, bil khairi, dengan ujian yang baik. Fitnah, semua itu adalah fitnah, ujian buat kita. Wa ilaina turja'un, dan semua akan kembali kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah sampai dengan usia kandungan, usia istrinya Siti Sarah sudah menua. Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai seorang putra dan putri, belum punya anak. Lalu dinikahilah Siti Hajar atas permintaan Siti Sarah. Lalu lahirlah anak yang sangat diidam-idamkannya. Diberikan ujian oleh Allah Nabi Ibrahim bisyarri, dengan ujian susah, yaitu nggak punya anak. Mendambakan seorang keturunan, dicari dokter yang mahal untuk bisa kita punya anak. Harta yang begitu banyaknya kita miliki terasa hambar dan hampa ketika tidak ada putra mahkota dalam rumah tangga kita. Ada seorang artis yang sampai miliaran keluar uang asal bisa punya anak dari hasil pernikahannya. Begitu luar biasa kebahagiaannya Nabi Ibrahim ketika dikarunia anak, lalu diuji oleh Allah dengan ujian kesenangan, ujian kebahagiaan. Senang dengan menyayangi putra kesayangannya. Digendongnya, diciuminya Nabi Ismail kecil. Lalu saat itu Allah berikan ujian kembali, suruh dibawa Siti Hajar bersama putranya yang masih bayi, yang masih lucu, yang masih imut, ke satu tempat padang pasir yang tidak ada kehidupan. Kita sama-sama tahu sejarahnya, kita sama-sama tahu kisahnya. Jadi manusia
pasti diberikan ujian keburukan, ujian kebaikan. Kadang kita lolos ketika diuji keburukan, ketika diuji ujian susah, tapi kadang kita tidak lolos ketika diuji kebahagiaan. Banyak orang yang mendapatkan kedudukan jabatan para pejabat, itu ujian kebaikan. Ini lebih berat ujian ini. Kalau sampai dia tidak bisa menjaga amanah daripada warga dan umat yang telah memilihnya, maka dia akan mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tepat 6 bulan kurang 2 hari yang lalu, tanggal 15 Desember hari Minggu subuh, saya berangkat ke Masjid Cilodong, Masjid Nurmainah, ingin mengadakan kajian subuh. Tiap hari saya keliling dakwah, karena saya pribadi adalah sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Kita perlu mengelilingi masjid-masjid di Kota Depok untuk bersilaturahmi. Di bulan ketiga kajian rutin saya di Masjid Nurmainah Cilodong, saya berangkat setengah 4 subuh. Jam 4 subuh Allah memberikan ujian. Saya ditabrak, lalu kaki saya patah 3 titik di dengkul kanan, yang paling utama di engkel kanan. 6 bulan sudah berlalu, tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan, bahkan katanya bisa 1 tahun lebih pengobatan ini. Tapi saya menangis kepada Allah, bukan permasalahan ujian yang diberikan oleh Allah, tapi saya merindukan namanya dakwah. Maka bismillah Ustaz, ayo bismillah kita siapkan tempat yang nyaman buat Ustaz berdakwah. Akhirnya saya khotib Jumat pertama kali setelah 6 bulan di Masjid Pondok Cibubur. Walaupun kram kaki saya, karena ketika kita berdiri menopang 1 kaki, tapi Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus berdakwah. Itu yang saya tangisi adalah saya tidak bisa berdakwah. Ini ujian Allah berikan. Tapi ketika kita ridho, ini yang membuat saya menangis. Hadis Sahih Bukhari Muslim, Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat, ketika kita ridho atas keputusan Allah, ketika kita ridho atas apa yang diberikan kepada Allah, kesulitan, kecelakaan, musibah, rumah tangga yang hancur berantakan, usaha yang hancur berantakan, kita ridho atas keputusan Allah, maka Allah akan ridho pula kepada kita. Di dalam hadis qudsinya, ketika Allah sudah ridho terhadap orang yang diberikan ujian, maka Allah akan menjadi matanya dalam dia melihat. Allah akan menjadi tangannya ketika dia berjalan, ketika dia melakukan sesuatu. Allah akan menjadikan kakinya sebagai langkah kaki kita. Alhamdulillah 6 bulan saya terbaring. 100 lebih DKM masjid datang mengunjungi saya beserta para jamaah. Ribuan orang berdatangan dari awal kecelakaan sampai dengan sekarang. Dan Allah membuktikan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita berpikir bagaimana nanti anak saya di pesantren 2 orang, alhamdulillah bisa terus pesantren. Istri saya ibu rumah tangga, terus kita bisa memberikan nafkah. Bahkan saya bisa membuat santunan 2 kali dalam ketika saya sakit. Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Asal apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ridho atas segala macam ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, kita ingat di surat Al-Baqarah ayat 155, Allah mengingatkan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini hikmah ujian yang kedua. Ketika kita diuji oleh Allah, kata Allah diuji kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi, wa nabluukum, kita akan diuji dengan kekurangan harta, kesakitan kita. Maka beruntunglah, kata Allah, wa basyiris sabirin, beritakan keberuntungan buat orang-orang yang bersabar. Ketika kita sabar, yang pertama tadi ridho atas ketentuan Allah,
lalu kedua kita sabar atas ketentuan Allah, maka Allah akan berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nanti ketika kita akhir zaman, lalu kita diambil oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia, kita diberikan surga, maka malaikat akan menyambut kita dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Salamun alaikum, wahai penduduk bumi, keselamatan atasmu masuk ke dalam surga. Kenapa? Bima sobartum, karena engkau sabar atas ujian yang telah Allah berikan di dunia. Para nabi diberikan ujian, para sahabat diberikan ujian. Maka kita pun, kalau kita mau beridho kepada Allah atas ujian yang diberikan, lalu kita bersabar, maka surga yang akan Allah gantikan sebagai balasan kita. Di akhir khutbah saya, ada seorang syekh, ulama besar, ulama yang sangat karismatik. Kalau seminggu dia tidak diberikan sakit oleh Allah, dia menangis, dia berdoa, ya Allah berikan aku sakit ya Allah. Lalu murid-muridnya bertanya, wahai syekh, kenapa engkau minta doa sakit? Dalam 1 minggu kalau saya tidak sakit, kata syekh, maka saya akan kurang dari istighfar saya. Ketika saya sakit, saya ingat terus kepada Allah. Saya takutnya ketika Allah tidak berikan sakit, Allah berikan kesehatan, keuangan, rezeki, saya lupa kepada Allah. Maka hadirin, Allah berikan hari Jumat ini Jumat barakah, Jumat fadilah buat kita. Banyak keutamaan di hari Jumat ini. Kita bersedekah di hari Jumat, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan ridhonya buat kita. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita dengan ridho atas keputusan Allah dan sabar atas musibah yang telah Allah berikan. Maka nanti salamun alaikum bima sobartum, Allah akan mengirim para malaikat untuk menyambut kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi tilawatihi innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
Pak, pulang ya Pak. Doain ya, Assalamualaikum. Hati-hati Pak. Ya. Marau ya. Iya, mulai panas. Sore hujan. Iya, panas sekarang. Panasnya banget banget. Saya dulu mau sehat jarang di rumah kan. Orang mau ketemu saya susah. Saya tiap hari keluar mulu, berangkat siang, pulang tengah malam jam 1. Tiap hari, makanya banyak kiai-kiai bilang, sama Allah suruh istirahat, kiai mah full time, keluar mulu katanya. Makanya sekarang senang orang-orang yang mau pada ke rumah sayanya standby mulu. Cuman kan kita masih sakit begini ya kan, orang tetap aja misal mau terapi, saya terapi lah. Aduh, pada kondisi kita juga dudukan susah. Makanya yakin mau, makanya orang pada bingung kan. Saya bikin santunan udah 2 kali, kan saya tiap bulan bikin santunan waktu sehat. Iya. Cuma tuh sakit gini pada ditegur kiai lagi sakit ngapain kiai keluar duit. Saya kalau santunan 60 orang anak yatim di rumah tuh sampai keluar. Ini buat ini aja kali. Dapat bensin dikit. Siapa yang di rumah saya? Ya, kapan-kapan kan kita. Siapa tahu akan lagi Depok kantor orang yang mampir rumah. Jadi saudara banyak yang Grab jadi saudara saya banyak. Alhamdulillah. Rata-rata ya yang berobat sama saya juga pada saudara karena saya. Nah itu yang kemarin di rumah tuh Kang Pur. Oh iya. Pak Haji tadi, Oh, saya iya. nggak kenal. Maksudnya saya selama di situ kan ibarat katanya ya nggak kenal semua ini kan. Iya. Ternyata itu minta anterin sama DKI masjid ke rumah saya cuma ngasih uang doang. Oh. Kayaknya uang pensiunan tuh orang pakai amplop kuning. Nggak sempat duduk. Nah, Pak Ustadz saya nggak lama ya. Yang penting Ustadz cepat sehat. Saya bilang makan ini dulu ngopi dulu. Iya. Pak Ustadz ya. Langsung pulang. Saya akhirnya WA tuh DKM-nya Pak Ustadz maaf tadi saya nggak mampir Kiai. Tadi saya nganter doang Pak Haji Sam. Beliau ya apa pengurus yayasan Masjid Al-Falah Pondok Kubur pas saya waktu yang kemarin. Kemarin. Datang cuma ngasih duit doang, kayaknya gajian dia itu dikasih ke saya. Iya. Lurus. Terus mentok. Ya. Yang kemarin datang itu ya. Iya. Bentar no. Makanya saya baru-baru fotoin video, Iya. pulang. Langsung pulang. Nah. Nah ini juga saya obatin yang manduan. Alhamdulillah setelah isi khotib di Masjid Jami Nurul Mutakin Permatapuri 2 bersama Kang Purwadi, alhamdulillah Kang Ustadz Purwadi nemenin terus sama Daru, ini temannya Kolbi dan Kolbi mana Kolbi? Nah, sama Dede Anin, terus sama Kakak Usup dan Mama kita makan bersama nih. Alhamdulillah ada Kentucky Pondok Cibubur, makasih banyak bos Kentucky Pondok Cibubur. Nasi Padang juga di Pondok Cibubur, makasih Kang. Di Pondok Cibubur nih nasi padang ikan kembung, ada rendang juga, alhamdulillah berkah. Ayo kita makan bersama Jumat berkah. Yuk sambil doain ya biar papanya Kolbi biar bisa jalan ya dulu ya, biar sehat lagi, biar jalan lagi. Bismillah, ayo kita makan bareng. Ya, tuh lagi pada makan anak-anak tuh. No. Makan bareng tuh. Sini dong ngopi dong. lagi ya ada meeting kecil. Sini ngopi Aceh. Apa teler bro? Sini Restu ngopi Restu. Ada Om Purwadi nih.
sampai malam nih. Tidak benar. Tadi siapa yang khotib? Yang khotib siapa, Tad? Hah? Yang khotib siapa? Ustaz Hasanuddin. Oh, Ustaz Hasanuddin. Salam. Udah pulang ya? Boleh pulang ya, mau ini. Mau sekolah. Ya udah, yang penting antum pada sehat ya. Pada sehat ya. Sehat. Ya, nanti main-main ke sini ngopi-ngopi. Ya, salam buat rekan-rekan. Ana udah 2 kali nih nyoba latihan dakwah. Tadi gimana? Tadi di Permatapuri. Ya. Baru satu. Iya, Permatapuri 2. Oh iya. Sampai tadi Grabnya nggak mau ini. Kagak mau ninggalin saya, nganterin lagi pulangnya. Baik banget tadi Grabnya. Apa siapa? Diantar siapa? Ada pesan Grab dari Bogor. Orangnya dari Bogor, pesan Grab. Terus Kampung. dia dari Bogor, terus dia ke Depok, nah dapat saya langsung nganter. Akhirnya dia Jumatan di sana, Jumatan di masjid tempat saya ceramah, pulangnya dianterin. Kagak mau dibayar, cuman saya paksa aja, saya kasih duit cash. Oh. Iya. Gitu. Nanti Jumat depan mah dekat Masjid Riki. Oh, iya. Nah, Jumat depannya lagi baru di Sunter di Komplek DKI, jauh tuh. Naik Grab lagi. Masya Allah. Latihan lah pelan-pelan, Tat, biar terbiasa kaki walaupun masih kram. Tadi juga berdiri masih kram. Itu yang Oh. Cuman latihan aja 15 menit kan, kram banget kaki, orang nopangnya 1 kaki doang kan. Diri kan berarti ya? Hah? Diri kan? Berdiri makanya kram banget kaki tuh. Masih bengkak tuh. Dengkulnya kemarin sempat jatuh saya, jadi dengkulnya kegeser lagi tulangnya. Ya. Makanya nih tunggu Pak Udin pulang dari Mekah mau dicek lagi sama dia. Doain ya, doain. Insya Allah Biar cepat jalan lagi, biar cepat ini lagi, lancar lagi lah. Soalnya bagaimanapun kan si Kolbi bulan depan pesantren. Jadi kita harus berjuang buat anak kan. Iya, ngatur juga ya. Iya. Yang penting antum juga sehat, mudah-mudahan lah. Hajat-hajat kita dimudahkan, dilancarkan Allah ya. Amin. Habis Idul Adha kebuka semua lah insya Allah. Amin. Allah. Biar kita konvoy pakai mobil dakwah kan bareng-bareng. Ya. Sasarin ya, sehat-sehat. Maafin Ana ya. Salam buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.